Nih, karena kita belakangan ini banyak sekali kasus yang sangat luar biasa, yaitu bullying. Bahkan pemerintah kita sendiri sudah mencanangkan bahwa ini adalah keadaan darurat bullying. Sebetulnya bukan fisik, bukan kekerasan fisik atau bukan bullying dalam fisik gitu ya. Katakanlah verbal gitu ya. Terus prosesnya itu bagaimana sampai si anak ini kemudian merasa memang dia tidak berdaya. Ketika dia tidak merasa nyaman di rumah, dia justru pengennya ke sekolah kan, ketemu sama teman-temannya, main sama teman-temannya karena di sekolahannya nyaman, temennya mau mendengarkan, gurunya mau mendengarkan, suasana sekolah juga menyenangkan daripada di rumah diomel-omelin terus di sana, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nenden di Kita Orang Biasa. Dan hari ini mudah-mudahan semua teman-teman, sahabat dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat menyongsong tahun baru 2026. Nah, hari ini saya kedatangan tamu-tamu saya yang cantik-cantik. Ya, masih cantik dari dulu sampai sekarang cantik banget gitu ya. Ada di sini ada Mbak Tanti. Nah, ini Mbak Tanti Dinianti, SP Sarjana Psikologi dan juga psikolog. Dan sebelahnya juga sahabat saya yang selalu bersama-sama adalah Teh Lisna Jailani. Ya, hari ini alhamdulillah di masa-masa hujan, tapi beliau berdua ini selalu bersemangat untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan kita semuanya di sini bersama Kita Orang Biasa. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, dengan sebelah saya adalah Mbak Tanti. Nah, silakan Mbak Tanti, ini adalah sahabat kita semuanya. Beliau psikolog aktif dulu, nah sekarang atau masih aktif atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti sangat concern terhadap perkembangan dari sudut psikologi di lingkungan kita. Teh Lisna juga sama. Nah, saya kedatangan dan memang saya undang gitu ya, karena kita belakangan ini banyak sekali kasus yang sangat luar biasa, yaitu bullying. Bahkan pemerintah kita sendiri sudah mencanangkan bahwa ini adalah keadaan darurat bullying. Tapi kita paham nggak sih darurat bullying itu apa? Bullying itu apa? Nah, ya kan banyak dari kita juga nggak paham gitu. Kadang-kadang tanpa sadar atau bahkan dengan sadar kita melakukan bullying itu kepada bisa anak kita, bisa teman kita, bisa suami kita juga mungkin gitu ya. Tapi yang pasti hari ini kita akan membahas mengenai apa itu bullying, kenapa sih jadi keadaan darurat bullying di Indonesia itu ya. Baik, nanti mungkin ada data-data yang bisa disampaikan. Kalau dari KPAI itu menyatakan bahwa dari 2020 sampai sekarang terus meningkat. Peningkatannya itu hampir 15% tiap tahunnya ya. Tiap tahunnya. Bahkan sekarang ini laporan yang masuk KPAI itu udah 600 kasus tahun ini saja. Tapi itu juga yang lapor. Karena kan seperti biasa kita kayak gunung es ya, yang kelihatan aja yang lapor. Sementara di bawahnya mungkin banyak sekali yang nggak kelihatan, yang nggak melapor. Nah itu, dan yang mirisnya 30% dari kekerasan seluruh yang terjadi yang dilaporkan ke KPAI itu adalah 30%-nya adalah perundungan. Kenapa menjadi darurat? Karena ternyata sudah bisa mengancam nyawa orang, bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng kenapa bisa sampai begitu ya. Kita kenalan dulu dengan Mbak Tanti. Mbak Tanti sekarang kegiatannya apa? Karena dulu kita sama-sama nih berjuang untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita safe di lingkungan yang nyaman, sekolah ramah anak, rumah ramah anak, bahkan mungkin mall tempat main ramah anak gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai kegerus tuh, karena yang sekarang ada banyaknya bullying di mana-mana, bullying di sekolah, bullying di rumah, bullying di tempat main, bullying di kantor juga ada ya. Di kantor. Kalau itu orang yang udah bekerja ya, dewasa. Kalau yang anak-anak tuh biasanya paling banyak yang ada laporan itu adalah di sekolah. Yang menurut kita orang tua itu sebetulnya adalah tempat yang aman gitu ya, tempat aman buat anak kita harusnya, tapi ternyata
faktanya terjadi di sekolah ya. di sekolah, bahkan kemudian bullying di sekolah itu mengakibatkan dampak lanjutannya adalah kematian. Itu kan sangat miris sekali ya. Kita berharap sekolah bagus, aman, kita menitipkan, ternyata faktanya demikian ya. Baik di SMP, di SD, bahkan di perguruan tinggi terjadi bullying yang mengakibatkan kematian. Oke, jadi Mbak Tanti gimana nih sekarang? Silahkan, kegiatannya apa, aktivitasnya apa? Iya. Apakah masih aktif jadi psikolog gitu Iya. kan? Gitu. Makasih udah diundang. Jadi aktivitas aku yang dulu memang secara formal adalah psikolog praktek di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan bullying gitu, kasus-kasus yang itu datang gitu. Nah, memang kelihatan ya kalau dari pengamatan bullying yang dulu gitu ya dengan yang sekarang eskalasinya berbeda ya. Nah, kalau apa aktivitas aku sekarang lebih ke mengobservasi sebenarnya ya, apa yang bisa aku lakukan secara informal ke teman-teman yang ada di sekitar ya, menguatkan keluarga mereka sendiri, relasinya itu seperti apa ya, sebatas itulah. Oh, jadi nggak praktek lagi Nggak psikologi? praktek lagi. Kenapa Mbak? Kenapa nggak praktek? Pusing kah atau apakah gitu? Apakah jadi beban? Saya dulu pernah juga sama teman-teman gitu kan ikut pelatihan terapi, itu emang luar biasa ya gitu. Itu sekali aja saya ikut ya, capeknya luar biasa. Apalagi kalau psikolog tiap hari ngasih terapi, waduh capeknya kemana? Jadi berhadapan dengan intervensi ini, atas satu kasus masalah, itu, ya. atas satu masalah, selain memang melakukan edukasi, ada di level tertentu yang melakukan intervensi itu kan, yang bentuknya adalah terapi. Terapi-terapi individual itu kita harus fokus sekali untuk menggali core-nya apa dan bikin programnya secara individual. Nah, rasanya makin ke sini kualitas ininya ya makin besar gitu ya. Dan itu memang dari sayanya gitu harus upgrading terus tentang terapi-terapi itu. Nah, ya lama-lama mulai melihat bahwa ada kapasitas lain ya yang memang bisa aku maksimalkan di area yang berbeda. Kalau itu kan sifatnya lebih individual, ya lebih individual. Jadi aku melihat menggeser lagi ke kelompok-kelompok yang memang keluarga, kelompok-kelompok yang memang misalnya dari usia gitu, usia kita. Usia kita berapa ya? Kita berapa ya? Yang jelas saya sudah nenek-nenek. Kita Sudah semua di nenek sini tapi belum nenek-nenek nenek-nenek. semuanya. Oh iya, sudah punya cucu. Iya, Jadi sama cucu. itu adalah area yang memang perlu diperhatikan juga. Betul ya. Nah, justru di sini karena narasumber kita sekarang ini, tamu saya hari ini memang udah punya cucu, katanya udah nenek-nenek, berarti pengalaman hidupnya itu luar biasa gitu ya, bukan hanya sebentar tapi sudah lama, sehingga memang harus kita gali pengalaman beliau terkait dengan hal-hal yang sekarang mau kita bahas ini gitu ya. Nah, jadi kembali lagi nih ke bullying gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, awam nih, Mbak Tanti nih, awam tuh ngelihatnya bullying tuh kayak sesuatu yang biasa aja sebetulnya gitu ya, di awam-awam gitu nih ya. di masyarakat sekitar gitu ya, awam aja kayaknya biasa dari dulu sampai sekarang tuh suka ledek-ledekan ya, suka apa, kalau bahasa saya lagi kecil itu 30-40 tahun yang lalu itu apa sih, gencet gitu ya, digencet atau apalah gitu, tapi sekarang istilah yang populernya kan memang bullying. Itu kayaknya dari dulu sampai sekarang tuh nggak hilang gitu ya. Dan mungkin bisa jadi di kita nih juga mengalami bullying itu, tapi enggak seperti ini gitu kan. Kalau dulu kita kayaknya nggak melihat bahwa itu mengakibatkan satu kematian atau kehilangan nyawa gitu, atau cacat atau bikin anak seseorang menjadi depresi gitu ya. Kita pikir itu bagian dari perkembangan kita aja nih sebagai anak, sebagai remaja gitu ya, karena yang kita alami itu biasanya SD mungkin ada bullying, SMP ada, tapi SMA bisa hilang, universitas bisa hilang. Jadi kita nggak berpikir bahwa itu akan berdampak seserius itu. Kalau sekarang kan luar biasa tuh dampaknya. Nah, apakah ciri-ciri bullying itu memang bergeser gitu ya? Dan kira-kira apa yang harus kita perhatikan bahwa itu adalah perilaku bullying gitu loh. Jadi bullying itu istilah ya.
waktu tahun 90 mungkin 2000-an ya, itu istilah itu belum dikenal. Jadi setelah akademisi mulai masuk tentang konsep bullying atas penelitian di luar, baru mulai orang aware. Dari aware istilah bullying ketika sudah mulai dikampanyekan, orang kemudian mengambil langsung istilah itu untuk menerapkan di semua perilaku yang tidak nyaman. Padahal harusnya kembali dulu ya kepada istilahnya. Sesuai dengan ininya ya. Istilahnya definisi yang memang memenuhi perilaku itu apa ya. Nah, bullying itu adalah ketika posisi situasinya tidak enak, mengenakan dan ada agresivitas di situ. Ada agresivitas. Ada agresivitas dan ada niat dari orang yang melakukannya. Kemudian ada barometer lain dari kita sebutnya korban ya. Nah, barometer ini adalah ketika korban merasa powerless, tidak berdaya. Ya, tidak berdaya, nanti kita bisa bahas lagi apanya. Nah, untuk yang si pelakunya itu merasa powerful. Jadi kan nggak imbang ya, gitu. Di situasi yang bisa itu dilakukan satu kali bisa, barometernya itu adalah perasaan subjektifnya si korban. Perspektif korban berarti ya. Iya, karena dia tidak berdaya. Iya. Nah, itu ada situasi yang satu kali udah kemudian korban merasa powerless, ada yang harus ngerasa berkali-kali dulu gitu ya. Berusaha survive kali baru ya. Berusaha survive baru itu bisa di tapi si nggak berhasil gitu ya. nggak berhasil gitu. Gitu. Nah, setelah ada istilah bullying itu orang awam, maksudnya masyarakat ya, menerapkan kata itu pada semua kejadian yang ada, yang kita kadang harus bedakan antara bullying dengan konflik, Mbak Nende. Gitu. Iya, Bullying, dengan konflik. Nggak semua yang gitu ya. nggak semua yang diributin itu bullying. ujungnya bullying. Oke. Konflik itu kan beda lagi. Iya. Jadi harus ada minimal 3 unsur tadi tuh kan. Ada yang tadi ketidakseimbangan, atau yang satu powerless, yang satu powerful. Ada agresif, ada agresivitas, ada niat. Memang si pelaku ini memang ingin menyakiti si korban gitu ya. Walaupun satu kali, kalau si korban itu sudah nggak nyaman, udah masuk ya. Sudah masuk. Oh gitu. Iya. Saya pikir harus berkali-kali gitu. Iya, enggak juga, kadang gitu, karakter tiap orang kan beda dalam penerimaannya kan gitu loh. Jadi ada misalnya satu anak yang istilahnya baru satu kali lah dilakukan, kemudian dia merasa udah tidak berdaya. Tidak berdaya itu indikatornya beragam, karena kita kan melihatnya perilaku ya. Ada yang memang dari yang sekolah jadi nggak mau masuk sekolah, gitu ya. Ada yang tadinya dia lumayan ceria jadi murung. Ada yang dia menarik diri gitu ya. Ada yang kemudian jadi nangis. Ada yang kemudian ngerasa tidak berdayanya tuh yang membuat dia nggak bisa beraktivitas yang lainnya lagi gitu. Jadi perasaan yang subjective feeling ini perlu dikenali kan sama orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama guru ya, kemudian orang tua. Perubahan perilakunya ada nggak nih dari si anak ini? Gitu. Jadi memang kalau ada nggak nyaman, si korban udah nggak nyaman, kemudian tadi ada 3 unsur itu, ya udah masuk kategori bullying gitu ya. Tuh hati-hati banget berarti banget ya. Dampaknya nanti kan kita bicara lagi nih, dampaknya sampai kemana nih gara-gara itu kan. Kadang-kadang kita cuma ngeledekin, tapi senang ngelihat yang diledekin itu kayaknya meresponnya tuh seolah-olah kepengen kita ngeledekin lagi gitu kan. Kita kan suka sering sama gitu teman-teman. Senang gitu, senang kalau ngeliatin temennya susah tuh senang gitu. Menariknya ada tipe-tipe korban sebenarnya. Ada korban yang pasif, yang memang nggak merasa berdayanya tuh kelihatan banget lah gitu. Tapi ada juga yang dia adalah korban yang memang disebutnya kayak ngundang. Ya, kayak ngundang. Gimana tuh perilakunya? Jadi provokatif victim. Balas, dia membalas gitu ya? Enggak, emang kelakuannya tuh emang menarik orang untuk nyebelin gitu ya? Nyebelin. Jadi nyebelin juga kali ya. Maksudnya secara sosial dia interaksinya misalnya garing gitu ya. Atau enggak mingle gitu. Atau misalnya, tapi dia tuh nunjukin gitu. Atau biasanya kalau kita masih remaja itu adalah penampilan yang menyolok. Nah, itu penampilan yang menyolok gitu ya. Itu jadi memancing kita untuk ngeledekin gitu.
Itu bisa ada dia. beberapa yang memang seperti itu ya. Jadi memang dari segi victim juga kita perlu lihat latar belakangnya tuh seperti apa gitu. Emang Ya. sengaja memancing Iya, suasana. Ada yang Iya, sengaja. iya. Oh, oke. Nah, tadi kan Mbak tadi bilang ada yang perilaku gitu kan. Nah, kita mau ngeliat jenis-jenisnya nih. Ya, Kan kita jenis-jenis. kadang-kadang nggak Iya, tahu jenis-jenis iya. dari bullying. Kalau bahasa Ah. Indonesia bullying, perundungan. Perundungan. Gitu ya. Tapi Perundungan, kayaknya ya. lebih enak cepat ngomongnya Bullying. bullying. Gitu. Iya. Jadi jenisnya apa aja? Kadang-kadang kan tadi mungkin verbal kalau diledekin betul. gitu kan. Ada juga yang kadang-kadang ada kekerasan fisik nih Ada, gitu iya, kan, iya. yang cuman mungkin kelihatannya sepintas, misalnya lagi jalan selalu bukunya dijatuhin terus iya. nanti diketawain. Harus kita pahami tuh jenis-jenis bullying itu. Iya. Memang verbal fisik itu yang populer ya Populer. gitu loh. Verbal ya. Iya, nah itu perlu diuraikan lagi verbal yang seperti apa, karena di situ ada yang menghina, meremehkan, Itu verbal menyisihkan, ya. itu banyak verbal kan. Verbal, Kemudian yang apa namanya, kalau udah berkata kasar, ya mengatain gitu ya, labeling, judgment, itu banyak banget tuh. Merendahkan ya. Kemudian kalau fisik tentunya ya yang berkaitan dengan apapun yang benturan secara fisik gitu ya, secara fisik. Mukul. Ada juga yang memang sekarang masuk di areanya adalah di internet digital. Medsos. Iya. Dunia Itu maya. beda lagi ininya, karakternya gitu ya. Nah, mereka kan bisa tuh ngajak orang lain yang sebagai apa namanya di tag kemudian disebarkan lagi, iya. kemudian dengan narasi-narasi yang memang merendahkan, misalnya seperti itu. Itu ini sesuatu yang mungkin 10, 15 tahun yang lalu nggak ada ya. Ini ya. Karena belum ada Mungkin medsos Karena belum ada itu. medsos gitu loh. Sekarang Justru kan ini medsos. 24 jamnya benar-benar 24 jam ya gitu. Kalau dulu kita belum punya medsos, itu mungkin anak bisa istirahat ya, karena Bisa. korban gitu ya. Misalnya korban Ada break gitu ada ya. break dulu, pulang ke rumah nggak ada apa-apa, oke dia bisa istirahat, bisa menenangkan diri gitu. Tapi dengan kondisi sekarang Ya, yang adanya medsos, medsos, ya. dunia medsos itu yang 24 Itu jam luar nggak biasa. berhenti, itu berarti anak terus 24 jam ya. Dan dibayang-bayangi. multiply kan. Iya, Iya, dibayang-bayangin betul. terus Multiplier gitu. pasti, ya. Makanya nggak bisa break. Maka kemudian banyak yang mengakibatkan anak tuh depresi. Iya, jatuhnya ke sana. Iya, Untuk ya, efek bahaya. jangka panjang. Iya, efek ya. jangka panjangnya. Saya dalam perjalanannya mendampingi yang bullying itu nggak pernah nyangka akan ketemu korban yang meninggal. Jadi ada Pernah satu ngalamin itu, pernah nanti? jadi ada satu kelompok orang tua di SMA tertentu tuh datang Di bahwa SMA, ya. satu ibu ini anaknya mengalami bullyingnya oleh apa ya disebutnya ya yang eskul camping kayak camping gitu Oke. ya. Di situ justru digojlok gitu. Itu ekskul ya? Itu eskul. Oh. Jadi kan misalnya nginep berapa weekend gitu Iya, ya, iya, nah, iya. itu kemudian digojok Kayak persami dan itu, gitu ya, perkemahan Sabtu Minggu gitu kali ya. sampai meninggal. Meninggal pada saat itu. Enggak. Jadi dibawa ke rumah sakit dulu karena sudah lukanya di dalam, Oh. kemudian divisum dan segala macam, dan itu dinyatakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa gitu ya. Nah itu fisik berarti itu ya? secara Iya. fisik yang Fisik. fatal sekali yang mengakibatkan kematian. Tapi bukan berarti yang non fisik itu tidak berefek jangka panjang, ya kan? Iya. Kalau bayangin orang di labeling sesuatu, kemudian dia percaya itu bahwa konsep dirinya kan kegerus ya, kemudian itu bawa pada masa depannya dia. Itu ada interaksinya dia, nanti relasi dia dengan orang lain atau dengan pasangan bisa gitu ya, kalau orangnya jadi rendah diri gitu ya, gimana dia membuka kontak untuk membuat relasi dengan pasangannya gitu ya, kalau dia terus-terusan merasa konsep dirinya rendah diri itu nggak berharga lah. nggak berharga dan segala macam. Kemudian kalau dia beraktivitas di kantor ya kan, itu juga kan berimbas. Kalau dia menjadi sosok ayah atau sosok ibu, kemudian bagaimana dia ke anak-anak dan iya. keluarganya. Jadi sangat panjang. dampaknya. Sangat panjang. Jadi Makanya- atasan dia punya peluang ngebully ke bawahan ya? Sangat. Oh. Jadi memang variasinya tuh banyak sekali. Itu yang bahaya sih sebetulnya saat ini dengan kondisi sekarang itu bullying yang lewat media sosial gitu. Iya, karena betul. karena nggak ada Nggak ada jarak, nggak ada masif, jangka ya, waktu betul. gitu, terus-terusan Harusnya nggak dihapus istirahat. ya?
Gak bisa Udah nggak dihapus. dihapus pula. Nggak bisa dihapus karena Iya. kalau udah dia ngomong begitu Menyebar. mungkin Iya. iya tadi yang tadi multiply effect Iya. itu ya. Iya. Oh, Ya luar biasa ya. Nah itu Hmm. juga yang saya nggak paham nih Mbak Tanti ya. Itu kadang-kadang kan tadi misalnya sebetulnya bukan fisik, bukan kekerasan fisik atau bukan bullying dalam yang fisik gitu ya. Katakanlah verbal gitu ya. Terus prosesnya itu bagaimana sampai si anak ini kemudian merasa memang dia tidak berdaya. Kemudian sampai kan kalau kita lihat berita-berita itu bahkan mengambil keputusan untuk mengakhiri dirinya, gitu kan? Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, Iya, gitu iya. kan? Kalau yang tidak berhasil tuh kadang-kadang udah ketahuan nih sama orang sekitar yang entah orang tuanya atau siapapun, percobaan bunuh diri dan Iya, segala iya, macam iya. tidak Iya. berhasil atau keburu udah ditolong, Iya, gitu ya. iya. Tapi ada juga yang kemudian sampai kehilangan nyawa, emang berhasil bunuh dirinya gitu. Dan yang sangat miris ini kan ada beberapa kasus gitu ya, yang itu anak kecil loh, Iya betul. ya anak kecil Dulu pernah korban ya. bullying gitu ya, korban bullying, kemudian dia mengambil keputusan akhirnya bunuh diri. Mengakhiri hidup. Ada yang di apa Di biasanya lemari. kalau yang Di anak lemari. kecil itu adalah gantung diri. Oh, Yang iya, paling di lemari. gampang tuh mereka gantung diri. Kayaknya kalau lompat dari apa Dari namanya atap dari atau ada dari dari ke perlu ketinggian tuh keberanian kayaknya ya, kalau anak kecil tuh nenek-nenek. kayaknya Oh. kasusnya belum ada ya, kalau nggak salah Kecuali belum ada mahasiswa kasusnya. ya. Kalau mahasiswa udah besar ya, tuh udah mahasiswa tuh yang beberapa. loncat-loncat gitu. Tapi kalau yang anak kecil ini kebanyakan yang kita temuin adalah dia bunuh diri dalam bentuk gantung diri, Iya, gitu kan. Itu kenapa ya sampai anak kecil gitu ya, sampai kejadian seperti itu gitu. Iya. Kita nih kalau misalnya kita membayangkan kita sebagai orang tuanya gitu ya, kita kecolongan nggak sih gitu Iya, loh. Nah, itu prosesnya panjang nggak sih sampai anak tuh ngambil keputusan, dari aku keputusan, mengakhiri ya. hidupku gitu. Itu Iya. gimana tuh, Mbak? Apa yang terjadi, Bener ya. panjang, beneran Iya, panjang nih. iya. Jadi informasi yang masuk apapun itu akan diserap oleh kepala kita kan, oleh otak kita. Jadi kapasitas masing-masing anak juga kan punya kemampuan untuk menyerapnya seperti apa gitu ya. Nah, anak itu kan berangkat dari rumah, dan dia juga punya temperamen karakter tersendiri gitu ya. Nah, kalau temperamennya itu memang tanda kutip low gitu ya, artinya banyak keterampilan dan ilmu yang memang dia harus diajarkan kan oleh orang tuanya untuk menjadi tangguh gitu ya, untuk menjadi tangguh menghadapi masalah itu bagaimana gitu ya. Nah, anak-anak yang kita harus memprofiling ya, anak-anak yang seperti apa yang memang dia adalah menjadi target bully. Itu ada kekhasannya. Betul. Jadi misalnya anak-anak yang gampangnya deh, yang dia tuh nggak bisa membela dirinya sendiri betul dari ya. segi verbal. Sesimpel ya, kalau misalnya dipukul, dia bilang aku nggak suka dipukul. Nah, untuk ngomong kayak gitu dengan kualitas yang suara yang firm, yang kemudian itu dia bisa bilang, itu kan perlu latihan. Betul, apalagi yang Iya. lakunya gede badannya, gede. Itu Iya. rame-rame. Rame-rame. Itu kan Sendiri aja strategi udah takut ya. strategi tersendiri ya. Jadi bekal apa sih yang memang sudah atau belum dimiliki oleh seorang anak yang kemudian akhirnya dia dimasukkan dalam kategorinya bullying, korban bullying. Nah, itu. Kemudian begitu dia mengalami seperti itu, memang diperlukan kalau anak-anak tertentu yang di bawah umur lah ya, itu memang perlu orang dewasa yang mengintervensi, gitu. Jadi dia nggak bisa sendiri lah. Justru orang dewasanya yang boleh melakukan intervensi itu. Jadi even ya anak TK gitu, kemudian dia ngadu kepada mamahnya, aku dipukul, kemudian nangis ya, atau kepada gurunya, itu udah jadi alarm. Anak ini belum bisa bela dirinya sendiri, sehingga dia perlu dibantu untuk itu. Dan itu harus diintervensi Dan segera. harus segera. Iya, kita kan kadang-kadang nih orang tua, alah kamu gitu aja, enggak paling cuma bercanda kan gitu kan. Jadi paling cuma bercanda aja kali teman kamu, nggak sengaja. Jadi seolah-olah kita bukan berpihak ke dia nih kadang-kadang nih ya. Orang tua tuh malah berpihak kepada, katakanlah mungkin persepsinya anak malah berpihak kepada pelaku nih. Ketika anak kita mengadu, katakanlah melaporkan hal-hal yang tidak nyaman buat dia gitu ya. Itu kadang-kadang kita orang tua yang alah kayak gitu aja, udah mama dulu gini kayak gitu ya. Membandingkan ya. Membandingkan gitu. Padahal mungkin karakter saya dengan karakter anak saya beda gitu kan.
memang semakin banyak orang belajar tentang bullying yang sebenarnya gitu ya, semakin kemudian kondisi bullying itu berkurang. Tapi seberapa banyak ya orang tua, orang dewasa, atau anak-anak yang sudah punya kemampuan untuk menalar lebih tinggi lagi mau mempelajari tentang bullying itu sehingga awareness-nya kan terjadi itu gitu. Iya, kalau sekarang faktanya kan Enggak. Faktanya malah makin Minim. tinggi. Ya maksudnya makin Iya. tinggi tuh. Iya. Makin tinggi kasus-kasus bullying yang ada bahkan di sekolah. Betul. Dan yang mirisnya kadang-kadang ada lembaga sekolah ini yang mengatakan bahwa ya waktu itu anaknya jarang masuk sekolah, tapi itu kan sebenarnya udah alarm tadi yang Alarm, ditanya. salah Tapi tidak satunya. melakukan apa-apa, Iya. gitu kan? Nah kalau misalnya kita nih sebagai orang tua tadi, kok anak kita kan kadang-kadang gini, anak kan takut sama orang tua nih, dia pamit sekolah, Iya. ya kan? Dia sekolah pamit, ternyata nggak sampai sekolahan, gitu kan? Orang tua pun tidak mendapatkan kabar nih dari sekolahan bahwa sebetulnya anaknya tidak masuk nih beberapa hari, karena kita taunya anak kita berangkat ke sekolah, gitu kan? Nah, ketika misalnya kejadian seperti itu, gitu kan, kan sekolah harusnya ya memberikan informasi nih kepada kita orang tua, ngasih tahu gitu kan nih anaknya sudah berapa hari tidak masuk, kemana ya, kan gitu ya biasanya. Nah itu kemudian kita nih orang awam nih biasa dapat laporan itu, kita bukannya mencari tahu nih penyebab anak kita gitu kan, tapi Kenapa dia nggak masuk gitu kenapa ya? nggak masuk ke sekolah, alih-alih malah kita merasa malu sama sekolah. Aku ditegur nih sama sekolahan. Yang terjadi adalah ketika misalnya anaknya pulang sekolah, Mbak Tanti, kita malah marah, kamu nih ternyata kamu nggak sekolah ya, kamu tuh kemana aja, sampai mama nah gitu, sampai mama nih ditegur sama sekolahan, kamu tuh gimana, mama taunya kamu berangkat sekolah, tapi ternyata kamu kemana aja, coba kemana aja. Nah itu kan reaksi awam kita seperti itu loh. Itu harus bagaimana sebetulnya kita bereaksi yang tepat gitu. Ketika kita mendapatkan anak laporan, kita ya. laporan bahwa kita tuh anak kita berangkat nih dari rumah sekolah, tapi ternyata nggak sekolah, itu apa yang harus dilakukan? Apa marah-marah kayak tadi kayak gitu saya gitu kan? Karena kan itu yang paling gampang pada orang tua. Nah, gimana tuh ya. Mbak Tanti? Iya. Katanya disuruh sabar ya. Iya, sabar jadinya ya. Katanya gitu ya. Jadi anak yang memang mendapatkan informasi orang tua yang dapat informasi seperti itu atas perilaku anaknya, kepalanya orang tua itu memang harus alert ya gitu. Alert itu berarti tadi harus menambah informasi kan, karena ini kaitannya dengan kalau kita bahasnya dulu tentang parenting kan gitu loh. Nah, anak ini ketika ditegur ataupun ada peristiwa di dalam sekolahnya, muatan emosi itu sangat tinggi, sangat tinggi, sehingga kalau dalam kapasitasnya itu adalah emosi itu adalah segini, itu segini gitu, ya. Justru area emosi ini yang harus disentuh duluan Oleh orang tua. oleh orang dewasa, oleh gurunya. Jadi bukan bertanya tentang kenapa, Tidak tapi masuk sekolah. emosinya ini bukan soal masalah masuk Mengenali sekolah. emosi anaknya dulu, Sangat, mengenali. ya. Jadi bukan masalah dia masuk sekolah nggak sekolahnya Kenapa? dulu, Kenapa? itu nanti gitu ya. Iya. Tapi emosinya apa yang melatar belakangi dia melakukan perilaku seperti Iya. itu. Karena begitu emosinya ditandai, kemudian diterima gitu ya, dia maka proses berpikirnya bisa menjelaskan gitu loh. Kenapa dia nggak sekolah Iya. gitu ya? Umumnya nih yang datang-datang ke konseling itu Iya. adalah mengatakan bahwa anaknya bermasalah gitu. Iya. Yang ada adalah orang tuanya yang punya masalah kan gitu loh. Jadi sekolah juga Iya, bilang iya. anaknya Sekolah, bermasalah betul. nih. Ketika tidak masuk sekolah, sekolah bilang ini anak bermasalah nih, sering Iya. bolos, sering nggak Iya. masuk Iya. gitu. Tapi Padahal tanpa satu perilaku itu terjadi, itu kan banyak Ada aspek. penyebabnya ya. Iya, banyak aspek kan. Kalau itu terjadi di sekolah, misalnya nih, pada kejadian apa di jam pelajaran mana, dengan guru kah ya, dengan teman kah, itu kan aspeknya banyak. Dengan orang yang ada di sekitarnya, dengan sistemnya, dengan aturannya, yang mananya? Iya, iya. Banyak Iya, kan iya, gitu. betul. Jadi Atau dengan pelajarannya dengan itu, pelajarannya, ya. seberapa kita mau sabar untuk mengurai sebenarnya aspek-aspek yang kita kira memberikan kontribusi pada perilaku itu. Itu banyak. Itu Iya, kan iya. sebenarnya perlu pembelajaran tambahan ya. Iya, iya, iya.
Bagi siapa nih? Orang tua bagi ya? orang tua, bagi Bagi justru pendidik, bagi pendidik, ya. bagi pendidik Bagi masyarakat juga, apalagi dan sekarang. orang ya pendidik itu orang tua dan guru gitu Iya, ya. jadi masyarakat juga sekarang mau nggak mau karena udah jadi darurat bullying kan, Betul, artinya betul. harus membuat satu sistem di dalam masyarakat itu Harus, sendiri. iya. Gitu kan. Sebenarnya gitu, kalau kita lihat memang anak-anak yang remaja nih biasanya ya, terutama yang remaja ini, dia akan merasa nyaman di tempat sesuatu gitu ya, sesuatu yang memang dia anggap emang inilah tempatku gitu ya. Jadi kalau misalnya nih contohnya, ketika dia tidak merasa nyaman di rumah, dia justru pengennya ke sekolah kan, ketemu sama teman-temannya, main sama teman-temannya karena di sekolahannya nyaman, temennya mau mendengarkan, gurunya mau mendengarkan, suasana sekolah juga menyenangkan daripada di rumah diomel-omelin terus misalnya, gitu ya. Tapi ketika misalnya sekolah justru menjadi tempat yang tidak nyaman, tidak aman bahkan ya. ya, tidak aman. gitu ya. Nah itu kan harusnya kita semuanya yang terkait dengan anak itu yang harus mencoba untuk mencari tahu lebih dalam kenapa, bukannya menyalahkan ini anak nih udah nggak masuk, emang kemana aja gitu. Saya bilang orang tuh juga kita juga nggak tahu kemana aja gitu. Nah berarti apa yang harus dilakukan ya antara sekolah dengan orang tua? Berangkatnya itu adalah bukan saling menyalahkan, itu nomor satu tuh. Kalau nyalah-nyalahin kita nggak akan dapat solusi kan gitu. Jadi sebelum ketemu nih pihak sekolah juga menata ya apa yang memang harus di faktanya tuh apa, tanpa kemudian memberikan judging atau labeling gitu loh pada anak yang tidak masuk sekolah misalnya gitu. Sama orang tua juga sama. Nah, justru dengan bekerja sama sebenarnya itu bisa ketemu tuh. Jadi mereka mau nggak berbesar hati sama-sama mengidentifikasi pada faktor apa terjadi bolos sekolahnya itu. Apa yang soalnya absen itu kalau diurai itu panjang ya tadi ya. Tentang kan orang bilang gini, anak sekolah harus masuk dong sekolah, jangan absen sama sekali gitu ya. Aturannya begitu. Aturannya begitu kan. Kemudian jadi kayak momok gitu ya. Kalau nggak absen, kayaknya udah deh anak ini salah banget gitu. Padahal ada ruang-ruang yang memang bisa dikoreksi kok gitu. Jadi kayak aku mau ngasih contoh ya. Ada anak masuk terlambat lah, terlambat masuk sekolah, tapi dia tetap mau masuk. Ya. Kemudian kan biasa tuh kalau misalnya terlambat di jam pertama harus nunggu dapat surat untuk masuk ke jam berikutnya kan gitu ya. Gitu. Kemudian karena dia udah berulang kali dipanggil sama guru BK. Kemudian dia bilang gini, kenapa saya yang dipanggil? Saya ini terlambat masuk tapi saya masuk. Teman saya yang saya tahu dia tidak masuk, kemudian dia bikin surat izin abal-abal, nggak diapa-apain. Ini hak saya masuk sekolah gitu. Jadi kan dari pihak BK dan guru juga harus melihat itu gitu ya. Ada situasi yang mereka nggak nangkap gitu. Tapi ada anak ini punya isu tentang ketepatan waktu dia masuk, bukan ngomongin tentang terlambatnya dan absennya gitu ya. Lalu berarti kan fokusnya itu adalah bagaimana dia mengelola waktu kan. Jadi dibikin tuh strateginya antara orang tua, sekolah dan anak ya. Sama-sama duduk nih. Perilaku itu akan berubah kalau dia punya kayak sanksi yang memalukan versi anak itu. Jadi bukan versinya sekolah, bukan versinya orang tua. Karena sebelumnya anak ini dikasih sanksi, kalau kamu melakukan terlambat lagi, kamu lari di lapangan. Itu kan mempermalukan. Apakah mengubah perilaku dia jadi tepat waktu kan enggak gitu. Yang ada dia lari aja, orang dia paskib nggak efek gitu loh. Dan senang lari dan senang lari gitu. Nggak efek, nggak malu juga kan, nggak malu gitu. Senang. Yang ada kan gurunya semakin meningkatkan sanksinya gitu. Berarti kita duduk bareng mencari pada perilaku apa yang settingnya sekolah yang itu mempermalukan dirinya, tapi itu atas kemauan dirinya. Nah karena dia kelas 10 itu di sekolah itu ada di kelas 11 itu adalah anak-anak bikin kayak kultum ya 3 menit atau 7 menit sebelum zuhur itu ngomongin apa dan itu masing-masing giliran tiap anak kelas 11 tuh giliran seorang-seorang gitu ya, tiap hari itu beda-beda orang. Nah anak ini kemudian dibikinlah kesepakatan kalau dia terlambat lagi dia kultum, suruh ngisi kultum. Temanya itu adalah tentang waktu gitu ya.
Dan ini kan sesuatu yang sekolah jadinya mengizinkan yang tadinya buat kelas 11 jadi dilakukan buat kelas 10. Iya. Ini anak ya akhirnya dia berupaya gimana caranya itu tidak terjadi. Dan Iya, itu daripada berjangka disuruh kultum panjang. ya. Dan perubahan perilaku itu yang dia menjadi tepat waktu itu jadi jangka panjang. Nah, Berapa lama tuh waktu itu perubahannya? bisa sampai naik kelas ya kalau itu terjadi 6 bulan ya, maksudnya semester Ada 1 progres sampai artinya ya. sangat, dan tahun-tahun berikutnya dia sudah bisa manage waktunya. Oke. Iya. Tapi Sesuatu dia yang ini- harus dipikirin ya. Tapi dia Iya, ketika harus ada ini yang menarik. mikirin. Jadi ketika misal itu berarti dia masih terlambat kan, masih terlambat. Dan disuruh kultum dia mau. Nggak pernah terlambat. Akhirnya nggak pernah Nggak terlambat. pernah terlambat sama sekali. Setelah itu nggak pernah. Nggak Karena pernah memang terlambat. Karena itu berusaha. paling nggak mau dia kan, Karena malu itu banget yang itu kan. membuat dia tidak malu. Membuat dia malu. Oke, jadi selama itu kemudian konstan. konstan. 6 bulan ternyata dia ternyata dia bisa, dan itu sanksinya dicabut. Cabut. Oke. Karena lulus udah. Iya. Udah lulus SMA-nya. Memang kita harus punya strategi ya. Kelas 12. Iya, iya. Dan itu mungkin yang harus juga kita sampaikan ya, baik kepada orang tua, sekolah, bahwa bagaimana kita mensupport, kita melindungi anak-anak kita dari perilaku bullying ini. Gitu ya. Jadi absen itu salah satu indikator ya. Perilaku bullying itu yang dia menghindar gitu dari situasi bullying itu gitu loh. Jadi absensi, kemudian juga misalnya di ruang-ruang kelas dia menghindar, atau di halaman ya, di toilet gitu, di hall gitu ya. Berlama-lama di toilet. Berlama-lama di toilet itu kan sesuatu yang perilaku yang harusnya teridentifikasi melalui observasinya. Jadi cari tempat aman ya. Iya, orang kan ada juga yang ngumpet ya, maksudnya udahlah aku di sini aja gitu karena nggak mau ke kelas. Iya. Apalagi toiletnya nyaman ya. Iya. Sekolah kan nyaman, beberapa sekolah toiletnya bagus. Iya, jadi kembali lagi tuh. Jadi kalau misalnya kita bilang bully adalah sesuatu perilaku, ya kan, yang dimana korban itu merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus juga ini justru perilaku bullying itu dia dapatkan, anak-anak ini dapatkan itu dari rumah, gitu. Misalnya dari orang tuanya, gitu kan. Nah, si orang tua nggak sadar bahwa itu adalah perilaku bullying, karena bisa jadi orang tuanya juga dulu dibesarkannya dengan cara yang seperti itu, gitu loh. Nah, itu gimana nih? Kita sebagai orang tua kan harus punya batasan nih. Kalau misalnya anak kita perlakukan seperti itu, yang katanya perilaku bullying dari orang tua ke anak, kemudian anak menirunya di sekolahan lah, menirunya kepada temannya, perilaku kita nih yang kemudian dia anggap bullying gitu ya. Nah, kita nih harus bagaimana nih Mbak Tati sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua yang ngebully anaknya? Ngebully ya, seolah-olah ngebully gitu ya, gitu. Memang anak sekarang udah berani kan kalau ngomong, itu bullying loh mah, misalnya gitu. Itu gimana tuh? Ini kan artinya relasi antar orang tua dan anak ya gitu loh. Di situ kan banyak banget dinamikanya, banyak sekali konflik ya, karena kan intensitas kita interaksinya intens banget gitu kan sama orang tua. Memang apa ya, karena ini dua pihak ya, dua-duanya sebenarnya bisa belajar atas apa yang terjadi gitu. Kadang orang kan abai ya, kalau misalnya ada kejadian bullying menimpa satu keluarga gitu ya, itu kan PR buat semuanya. Ya kan, PR bahwa kita harus gali lagi nih solusinya apa gitu. Perlu kerendahan hati juga ya sebagai orang tua nih ya, untuk mendengarkan dulu sebenarnya mendudukan perkaranya tuh kayak apa sih gitu. Karena kalau semata kita kemudian nggak menyadari bahwa kita punya kekurangan juga, ya anak juga tidak belajar untuk menyadari kekurangannya juga kan gitu ya, dan dia kemudian bawa itu ke luar, ke sekolah. Terutama pada orang tua yang sebenarnya anaknya disebutnya adalah pembuli gitu. Kalau konteksnya di sesi konseling atau psikoterapi, kita memang nggak menyebutkan istilah dia itu pelaku atau korban. Ya, jadi ini buat konteks pembelajaran gitu aja ya. Nah, orang tua yang anaknya kemudian dilaporkan dia itu adalah
pelaku gitu ya, pelaku bullying umumnya menolak. Nggak Hmm. heran, Iya. itu sesuatu yang tidak mengherankan gitu loh. Hmm. Karena mostly anak-anak yang pelaku ini berawal dari keluarga yang memang eh, nggak kuat dalam aturan, rules, disiplin. Itu nggak itu lost tuh. Oh. Agresivitas terjadi Hmm. di situ. Kemudian juga yang level intensitasnya nggak ada, yang misalnya kita ngomong bareng kehangatan yang kayak gitu Iya, tuh iya. Komunikasi nggak Ini, jalan. ini Ya. ya. Terus masa iya kita mau mengharapkan orang tua yang memang mendidik anaknya seperti itu, kemudian kita berharap dia segera sadar gitu. Iya, iya. Kan Nah, ini sekali ya, iya. satu Paling hal. sulit itu merubahnya ya. Iya gitu. Berarti Menerima aja susah anak apalagi yang merubah. memang anak yang memang pelaku ini mau diapain dong, kan kurang lebih gitu ya. Maka adalah kesadaran dari orang dewasa yang ada, yang paling dekat sama dia. Kalau itu konteksnya sekolah ya guru-gurunya. Berarti guru ya. Energi dia tuh harus dikeluarin. Iya, iya. Energi agresivitasnya, dominasinya. Ada beberapa anak yang punya kapasitas kayak gitu, itu sebenarnya arahnya adalah sebagai orang leader gitu loh. Jadi dia memimpin, kan dia punya geng Iya, dong, iya. punya Punya kelompok power ya, juga dan dia ya. mimpin itu kayak apa tak kena, itu yang perlu disalurkan. Hmm. Yang paling penting balik lagi ke emosinya itu loh, Mbak Neneng. Ini anak-anak yang nggak disapa ya, kehangatan. Berarti kan yang diperlukan kehangatan ya. Iya, iya. Kalau orang tuanya belum melakukan, ya harus ada substitute adult yang Iya. lain ya, yang memang concern tentang hal itu. Nah, kadang-kadang nggak ada juga itu. Iya, itu. Ya, kadang-kadang di rumah nggak Betul. ada. Ibunya, katakanlah walaupun ibunya di rumah tapi sibuk dengan masalah domestik. Kemudian anaknya juga, apalagi yang remaja. Itu remaja biasanya gap emosi, gap Iya, ininya iya. kan, relationship-nya antara anak dengan orang tua itu Sudah lumayan berjarak ya. Iya. berjarak gitu. Dan kita nggak mau mendekatkan tuh jarak itu. Jadi misalnya gini, anakku sih lebih senang ngobrol sama temannya, dia lebih senang bicara sama temannya ketimbang sama orang tuanya. Kan pada saat itu harusnya kita yang koreksi ya. Iya, iya. Kita malah senangnya komplain aja tuh. Iya, Kamu nggak mau ngomong, kamu kenapa sih lebih suka Iya, gitu kan? Kenapa kamu lebih suka ngomong sama teman kamu? Teman. Kenapa kamu lebih suka nginep di rumah teman kamu ketimbang di rumahnya gitu kan? Kita tuh biasanya kalau awam gitu, orang tua gitu kan, nah melakukan hal itu sehingga anak merasa tidak nyaman lagi, ya kan? Itu bentuk-bentuk yang seperti yang nggak dipahami sama orang tua, bahwa itu adalah bagian atau perilaku orang tua yang bisa membuat anak tidak merasa nyaman dengan rumah tadi. Dan orang tua juga nggak paham, Mbak Tanti, gimana caranya berkomunikasi dengan anak, Iya. kan? Kan, Gitu. iya. Perubahan perilaku itu memang kan idealnya diharapkan dari keluarga, idealnya ya. Tapi di setiap interaksi itu kan ada potensi untuk mengubah perilaku. Di setiap informasi yang diterima itu ada kemungkinan mengubah perilaku. Kalau misalnya di rumah nggak bisa, tanda kutip gitu ya, berarti ketika dia berinteraksi sama teman sebaya dan teman sebayanya itu menunjukkan ke ngertiin dia dan segala macam, itu memberi kontribusi ya. Atau ketika dia main ke rumah temannya dan kemudian berinteraksi dengan orang tuanya temannya itu, dan orang tua temannya concern teman itu bisa mengubah perilaku. Jadi banyak hal ketika interaksi itu terjadi, apalagi interaksi yang kemudian itu adalah kebaikan, kita sih berharap ya bahwa itu somehow mengubah perilaku anak itu kapanpun dia ini, tapi interaksi itu tetap dilakukan. Gitu. Nah, kan tadi Mbak Tanti juga menyampaikan tuh sepintas, anak-anak yang berperilaku pembuli itu kan tadi sebetulnya bisa jadi belajar dari kondisi yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah gitu kan. Kemudian juga dia ada katakanlah mungkin ada kepuasan dia terhadap persepsi dia terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, sehingga dia melakukan atau membalas dendam, kata gitu kan, membalas dendam kepada teman-temannya yang merasa lebih lemah daripada dia gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh tadi kalau misalnya kita kan berarti orang tua harus menyadari bahwa setiap saat kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita untuk saling bicara, saling berkomunikasi. Keadaan kamu sekarang gimana sih? Apalagi sekarang nih, ini kan momen nih, oh di mana-mana ada bullying gitu kan. Terus
kita yang mendengar, misal orang tua yang mendengar, mungkin ada baiknya juga melakukan komunikasi. Kamu paham nggak sih kejadian nggak sih? Kamu tahu nggak kasus yang kemarin di sekolahan Di sekolah ada itu, seorang anak yang ya. dibully kemudian meninggal dunia. Kejadian nggak sih di sekolah kamu? Itu seharusnya orang tua Diobrolin, melakukan ya. itu. Iya, betul. Gitu. Jadi duduk bareng menjelaskan fenomena yang terjadi yang relate dengan ininya dia ya, circle-nya dia Iya, kah circle-nya, ya, betul. kondisinya dia, usianya dia gitu loh. Jadi anak jadi aware gitu loh. Perilaku-perilaku dan bisa melakukan observasinya lebih smooth lagi terhadap perilaku mana. Nah, setelah diskusi kita kan mengharapkannya nggak paham buat sendiri aja kan, tapi seberapa kamu bisa melakukan aksi ketika situasi bullying itu terjadi. Apakah dia mau melakukan intervensi? Karena dalam situasi bullying itu kan sebenarnya banyak pihak ya. Korbannya sendiri misalnya ya, pelakunya sendiri, kemudian pelaku Satu itu lagi. di belakangnya ada rombongannya gitu ya. Ada yang potensial pelaku, ada yang dia adalah followernya pelaku gitu. Nah, sebenarnya di sampingnya si korban ini kan ada saksi yang melihat, ada kita sebutnya bystander itu. Nah, seberapa orang-orang ini bisa menguatkan hatinya untuk melakukan intervensi segera pada saat itu. Semakin ini teredukasi, kita membesarkan orang-orang yang menjadi saksi itu nggak diem gitu loh. Nggak menonton aja. Tidak ya. menonton saja atau bikin itu kan rekaman, Rekaman, kemudian di iya. itu ya Iya. divideokan, tapi realnya apa? Setelah melakukan intervensi pada saat itu terjadi, kemudian bertemanlah dengan dia. Karena anak-anak yang korban bully kadang-kadang ya kemampuan bertemannya tuh nggak smooth gitu loh. Ya, jadi dia yang perlu ditarik kan. Itu seberapa empatinya teman-teman yang lain ini ya terhadap situasi yang terjadi, kan jadi alert gitu ya. Dia bisa melakukan intervensi dan kemudian menemani mereka. Iya. Tapi ini kadang-kadang sulit juga nih kalau misalnya hanya anak-anak aja nih gitu ya, nggak ada juga dukungan dari orang dewasa gitu. Katakanlah misalnya kalau di sekolah ya guru-guru gitu ya, dan di rumah kita lah sebagai orang tua. Jadi nggak bisa memecah situasi yang seperti itu tuh Mbak nanti kadang-kadang gitu kan, karena anak-anak ini merasa emang kita begitu kok, kelompok kita begitu, kita biasa-biasa aja gitu, padahal dia bystander misalnya gitu, atau dia justru memang mendukung pelaku gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan kan juga sebetulnya kita nih yang ada di lingkungan situ yang harus juga mengintervensi atau ikut apa ya, ikut terlibat dalam suasana yang seperti itu gitu. Kalau saya lihat kan gitu. Karena ada satu kejadian gini, ada anak saya dulu dibully. Jadi yang saya bilang pasti semua anak mungkin bisa korban bully gitu ya. Jadi anak saya dibully padahal dia itu maksudnya biasa aja gitu ya, nggak terlalu populer juga anak saya, tapi temannya juga banyak gitu ya. Tapi adalah temannya yang nggak suka itu ada aja gitu. Nah dia tuh dibully waktu itu. Kemudian dibulinya itu dengan sebetulnya tadinya dengan itu aja. Padahal teman yang pembuli itu yang kata pelaku itu tadinya nggak, ya teman, tadinya berteman gitu. Kok tiba-tiba jadi pelaku pembuli gitu kan? Dia itu apa sih namanya bekal, cuma nulangin bekal aja. Suatu saat bekal terus dia dilihat, bekal lo apa sih gitu kan? Dilihat nggak enak gitu ya, nggak enak terus diledek-ledek, bekalnya nggak enak banget segala macam gitu. Sekali anak saya biarin. Berikutnya bawa bekal masih bekalnya juga. Jadi repeat tuh, berulang ya. Nah kemudian anak saya cerita, Mam aku nih dibully sama temenku, tiap kan bawa bekal, bekalnya dilihat begini, terus kemudian apa ya nggak dia apa-apain, kadang ada yang dilempar gitu bekalnya, loh terus kamu ngapain? Ya aku kesel, terus kamu nggak ngebales gitu? Iya, kalau misalnya ngebales, aku sih pengen banget gitu. Dia emang ada gengnya juga sekarang. Dan yang kedua di sekolahan Mam, ntar kalau aku ngebales bagaimana gitu kan? Reaksi dari apa namanya? Sekolahan bagaimana, kalau aku dihukum bagaimana gitu. Terus ngobrol lagi gitu kan, teman-teman kamu tahu nggak sih kalau kamu tuh dibully gitu? Tahu, orang itu di depan teman-teman gitu kan. Nah jadi geng gitu kan. Kemudian guru-guru tahu nggak? Kayaknya tahu deh kalau dia tuh suka ngebully kok, katanya gitu. Jadi memang kebetulan dia pelakunya itu suka ngebully, anak saya dulunya temenan, kemudian dia dibully. Terus apa yang harus aku lakukan? Dia bilang gitu ya. Saya bilang kamu punya kekuatan nggak untuk membalas gitu kan? Iya, pengen sih ngebalas. Cuman tadi gimana resikonya kalau aku ditegur sama guru di luar sekolahan gitu kan?
nggak apa-apa, itu urusan mama gitu. Kalau kamu dipanggil sama orang sama sekolahan, ya mama yang akan ngadepin. Oke gitu. Ya udah aku mau balas aja. Benar. Hari berikutnya itu sengaja dia bawa bekal yang nggak enak. Malah gitu sengaja nih ya. Sengaja nggak enak. Nantangin Tapi nih. itu tidak apa namanya, nggak diduga perilaku balasnya itu nggak diduga, karena emang dia sengaja, maksudnya temen dia ngebully terus berharap dilempar, terus dia cuma mau bilang verbal aja gitu kan tadinya. Nah yang terjadi adalah dibuka, kemudian nggak enak kali itunya bekalnya, nah sama si pelaku itu dilemparin ditumpahin ditumbahin ke kepalanya. Ke-trigger dong. Jadi ke-trigger lah. Emosi anak saya itu otomatis ngedorong kan. Ngapain gitu, ngedorong, terjengkang, jatuh gitu. Iya kan, karena didorong emosi, kalau udah negatif kan dorongannya kuat ya. Didorong dan dia terjengkang, jatuh gitu. Pada saat jatuh dia ternyata sakit. Karena dia nangis juga gitu kan, nangis dan ada ketimbul rasa takutnya gitu. Sementara anak saya udah mau marah lagi, cuma dia nahan karena di sekolahan kan, takut. Memang pada saat itu ada gurunya yang lewat gitu. Terus gurunya bilang lewat, dan gurunya kalau nggak salah tuh guru BK atau apa gitu. Jadi aku deg-degan mah, udahlah pasti dihukum gitu. Tapi ternyata gitu, terus gurunya cuma ngambil jempol. Terus aku yakin, oke, aku tenang, aku nggak dipanggil lagi. Terus dia langsung merespon lah si temennya itu, loh jangan ulangin lagi ya, aku nggak suka. Nah gitu. Jadi memang ada hal-hal yang juga orang tua harus juga mendukung gitu kan, mendukung apa yang harus dilakukan anaknya, dan mendukung juga apabila ada dampak negatif dari situ orang tua ikut bertanggung jawab gitu kan. Nah kayak gitu, dan ternyata sekolah di situ udah tahu nih perilaku bully, tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Sistem itu akan menjaga perilaku kan, sistemnya. Jadi tadi kalau dibilang sekolahnya pengen melakukan intervensi pada bullying, sekolah harus aware tentang bullying itu apa. Dan dia udah aware sebetulnya. Ada perilaku karena belum dimasukkan pada sistem. Oh iya. Tapi artinya perilaku itu udah kelihatan nih, udah ada, dan dia dengar bahwa siswa yang ini memang selalu melakukan bullying kepada teman-temannya dan segala macam. Tapi tidak berani untuk mengintervensi, kan? Bisa jadi nggak sih sekolah tidak mau mengintervensi karena anak ini misalnya ternyata orang tuanya berpengaruh ke sekolahan gitu. Sangat bisa ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita mau kebayangkan sekolah itu kan banyak orang ya, banyak perilaku yang muncul gitu loh. Kalau nggak diatur atas aturannya dan kemudian aturan itu kurang disosialisasi, kan nggak terbentuk kan gitu loh. Nah kalau memang sudah pengen meniatkannya itu sekolah itu melakukan intervensi atas bullying, jadi di semua level orang yang ada, dari pegawai yang di paling depan ya, satpam, cleaning service, parkir, sampai ke dalam itu tata usaha, itu semua harus teredukasi gitu loh. Karena mereka punya pemahaman yang sama tentang bullying itu apa, dan ketika terjadi di lingkungan sekolah di titik manapun, mereka bisa kok melakukan intervensi itu, dan mereka ketika melakukan intervensi aman ya, karena udah ada rule-nya gitu, yang memang sudah ada ini loh, kategori gini memang punya kewajiban untuk melakukan intervensi. Nah intervensi itu selain kepada sistemnya di sekolah ya, tentang rule dan segala macam, itu ada terbagi lagi kan intervensi di ruang kelas, intervensi individual gitu loh. Kemudian nanti nih misalnya kelompok, sekarang tuh orang tua murid ya, kelompok POMG-nya misalnya gitu, itu punya kontribusi apa di jam-jam yang recess ya, yang lagi break ya, snack time, istirahat dan segala macam. Kalau guru memang perlu istirahat, POMG bisa masuk nggak sih? Bisa. Paling nggak beredar tuh gitu di tempat-tempat umum gitu ya. Bisa kayak gitu. Nah itu akan mempersempit situasi-situasi yang memang potensi untuk
bullying karena role-nya ada, Ya. orang-orangnya ada, dan mereka memahami itu gitu. Jadi kadang seringkali kan kalau misalnya terjadi tadi ya, misalnya guru tidak berdaya membela anak didiknya sendiri gitu ya, itu kan berarti ada ketidakjelasannya banyak ya Iya, tentang iya. rules-nya Iya, itu dia harus gitu. apa. Nah, atau Takut dengan disalahin mudahnya, ya. dengan mudahnya guru tuh manggil anak yang bermasalah ini barengan dengan yang korban, ditemuin ya di ruangan yang sama, setelah kejadian disuruh minta maaf. Nggak menyelesaikan. Oh sangat Nggak tidak. menyelesaikan. Itu yang umum terjadi begitu ya. Umumnya terjadi kenapa? Iya. Karena pengen beres aja. Iya. Nah, selain pengen beres itu kan nggak ada aturannya, nggak ada sistemnya. Belum ada sistemnya. Gitu. Iya. Jadi ya nggak selesai. Ada juga sih, ada yang sudah memiliki, beberapa sekolah memiliki sistem nih, sudah ada misalnya penanganan bully ya dan segala macam. Tapi itu tadi yang tadi Mbak Tanti sampaikan, bahwa kadang-kadang itu pengen cuman selesai cepet deh, selesai aja, nggak jadi pikiran Minta maaf, di sekolah selesai gitu. gitu ya. Tapi tidak menghilangkan perilaku bullying itu. Iya. Jadi misalnya ada beberapa kasus yang ada satu anak di sekolahnya dipalak gitu ya, berkali-kali dipalak. Nah si korban ini akhirnya nggak nyaman, dia sampai nggak mau lagi sekolah gitu kan, karena masalah dipalak, entah katakanlah uang jajannya itu kan, dia uang jajan buat dia kan, ini buat makan, buat segala macam gitu ya. Dia tidak nyaman, nggak, ya namanya juga anak kecil gitu ya, anak SD gitu kan, nggak mau, kalau nggak dikasih diancam kan gitu, bahkan anaknya diancam nggak boleh melaporkan kalau dia dipalak gitu kan. Nah ini kan kemudian terjadi nih perubahan perilaku nih, si anak di rumahnya nih, kok anak nggak mau sekolah tadi gitu ya, akhirnya digali sama orang tua, ternyata dia dipalakin terus gitu ya. Kemudian laporlah orang tuanya ke sekolah bahwa ini dipalakin nih anak saya, dan saya nggak setuju ada pemalakan seperti ini. Sekolah merespon, kemudian ya tadi dipanggil, orang tuanya dipanggil, anaknya dipanggil, nggak boleh lagi bahwa memalak itu nggak boleh dan segala macam, tidak ada lagi perilaku malak-malak. Sepakat nggak? Sepakat. Oke, sepakat. Tapi yang terjadi adalah kita pikir udah selesai kan tadi kan, sekolah bilangnya ya udah selesai gitu kan. Yang terjadi adalah si anak kemudian yang korban ini masih juga tidak mau ke sekolah gitu kan. Persoalannya apa gitu kan, ternyata bentuk bullyingnya berubah, bukan lagi dipalak, tetapi menjadikan anak ini tidak nyaman, ya kan, maksudnya datang misalnya ya diledekin, ya itu tuh yang kemarin Bahkan mata aja bisa membuat Iya. itu ya, nggak usah ada suaranya Nggak ada ya. suara, jadi merasa tidak nyaman karena dia dibully dalam bentuk yang lain, perilaku yang lain, sampai anak Bukan ini pemalakan hanya ya. udahlah saya nggak mau, udah nggak kuat lagi, pokoknya saya nggak mau sekolah lagi di situ, saya keluar dari sekolah ini. Itu kan buat anak itu sesuatu sekali ya, sampai dia nggak mau sekolah itu kan sesuatu sekali gitu ya. Akhirnya dilaporkan lagi ke sekolah, dan sekolah merefernya ke kejadian yang sebelumnya. Kan udah selesai, kan tidak ada lagi pelak. Iya. Akhirnya si orang tua ini ya udahlah give up gitulah, give up. Artinya di sini dia merasa bahwa sekolah tidak bisa mengadopsi hal yang benar gitu ya. Akhirnya keputusannya adalah anaknya dikeluarkan dari sekolah. Berarti kan sistem tidak berjalan. Nggak berjalan. Jadi keputusan mengeluarkan anak dari situasi lingkungan yang memang bullyingnya itu berulang gitu ya, itu boleh karena adalah orang tua juga punya concern tentang membela anak dan melindungi anak kan gitu ya. Itu kan pasti punya pertimbangan sendiri. Kondisi mental. Betul. Karena itu juga jangka panjang tadi kan. Nah, yang perlu juga diperhatikan itu adalah bagaimana orang tua mengisi anak itu kemudian bisa dia recover. Itu penting karena tadi ya posisinya kan anak yang kalau korban dia tuh low kan, makin menurun tuh ya dari segi konsep dirinya, kerapuhan itu muncul lah ya. Nah, berarti tapi di satu sisi orang tua juga harus kemudian aware bahwa anaknya memang punya kekurangan. Caranya dia berinteraksi secara sosial, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang sulit gitu ya, orang yang dominan ya, bahwa di lingkungan ini betul. Nah, itulah yang menjadikan bekal dia ketika dia pindah di lingkungan manapun, di sekolah yang berbeda. Kita nggak tahu sekolahnya punya sistem yang bisa nanganin bullying apa enggak, dia bisa survive.
dan dia belajar dari keadaan yang sebelumnya, kemudian memperbaikinya seperti apa. Nah, ini proses transisi yang memang perlu ditemenin nih sama orang tua. Dan itu memang orang tua mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus mendampingi sampai perilaku yang memang kita harapkan dia kuat dan segala macam itu memang menetap ya, terbentuk dan menetap kuat gitu. ya, terbentuk kuat. Dan ini memang bukan hal yang kalau dari segi waktu ya satu kali selesai kayaknya enggak dong. Ya, mau berkali-kali juga kadang belum kebentuk juga kan gitu loh. Nah, sepanjang apa sih effortnya kita untuk itu gitu loh. Iya, itu tadi aja yang contohnya absen itu absen 6 bulan kan? 6 bulan. Enggak, dalam kondisi bukan dibully loh. Bukan dibully, tapi kondisi perilaku yang tidak disiplin, kemudian menjadi disiplin dalam kondisi yang tidak bullying. Betul. Itu makan waktu untuk merubahnya 6 bulan. Betul. Apalagi dengan kondisi ini. Karena tadi emosi yang terlibatnya banyak, kemudian juga situasinya juga ada gitu ya. Kemudian caranya dia melakukan interaksi dengan orang lain, kemudian gimana dia menampilkan dirinya. Itu paketnya penuh gitu ya. Paketnya penuh untuk kemudian dia bisa stand up untuk dirinya. Jadi pernah ada anak SMA ya, perempuan baru pindah dari luar kota ke sekolah yang sekolah muslim yang ternyata di situ keturunan tertentu lah, suku tertentu yang mancung-mancung gitu kan. Sementara dia bukan yang mancung gitu kan. Mancungnya beda gitu. Nah, itu dia dari suara teman-teman kan perempuan. Kalau perempuan gitu kan kayak ngeriung-ngeriung gitu. Itu kemudian dia yang badannya cukup besar pun merunduk gitu. Sehingga intervensi yang waktu itu aku lakukan itu adalah di ruangan sesi konseling itu kan ada kaca. Suruh ngaca, berdiri, diajarin cara berdiri, cara berjalan, kemudian gimana mukanya menegakkan, meneguhkan hatinya, kemudian mendengarkan suaranya sendiri. Sampai sedetil itu gitu ya, untuk dia ngerasa nyamannya kalau jalan tuh kayak apa sih. Jadi dia bisa membandingkan jalan yang kemudian itu dibully gitu ya, sama jalan yang dia kemudian tegak gitu. Jalan orang yang pede. Jalan gitu orang yang pede, tunjukin aja walaupun hati kamu ngerasanya lagi gimana gitu, kamu bisa tampilkan itu dengan langkah yang nyaman, yang pasti gitu loh. Kerasa nggak bedanya? Oh kerasa. Coba kamu latihan. Even suaranya dia rekam gitu ya. Rekam dengerin. Kadang kan vibrasinya beda ya. Itu baru satu hal. Hal yang lain itu adalah pembekalan dong gitu ya, edukasi tentang bullying itu apa, menguatkan dirinya, bahwa dirinya berharga, itu banyak hal sekali gitu. Kamu perlu support dari siapa? Luar biasa ya. Luar biasa ya. Kayaknya nggak cukup satu hari kita ngomongin bullying nih. Ini baru depan-depannya aja nih. Luar biasa. Belum dampak yang tadi ya, sampai kita bicara kenapa sampai orang mengambil keputusan bunuh diri. Itu kan kita juga belum bicara tuh sampai sedahsyat itu dampaknya gitu ya. Bedanya konflik sama bullying tadi Mbak Tanti belum ini ya. Konflik itu ketika misalnya aku papasan nih sama Mbak Lisna gitu ya, terus aku pukul gitu ya, aku dorong gitu. Atau tabrakan gitu kan. Terus sama Mbak Lisna, apa sih kamu gitu. Terus digituin lagi gitu ya. Itu posisinya Mbak Lisna itu lagi membela diri. Lagi membela diri dan posisinya setara kekuatannya sama aku. Karena teman sekelas gitu kan. Bisa teman sekelas, bisa bukan teman sekelas, tapi punya kemampuan untuk membela diri. Jadi ketika Mbak Lisna mengatakan apa sih gitu, itu Mbak Lisna lagi bela diri Mbak Lisna lewat suara, lewat kalimat gitu. Nah itu adalah konflik. Ya itu konflik. Artinya ketika Mbak Lisna bilang bahwa kenapa kamu kayak gitu, dan aku akan jawab kan, oh iya emang kenapa gitu. Itu kan aku lagi nantangin nih, karena aku merasa punya power kan. Nah, Mbak Lisna nggak kalah powernya. Nggak kemudian kalau misalnya yang bullying akan gini, iya deh maaf deh gitu. Jadi melemah. Ya. Iya udah makin nunduk gitu. Tapi kalau Mbak Lisna ngejawab, lah tadi kan kamu yang salah, kenapa mukul aku, emang alasannya apa? Nah ketika lagi ngomong kayak gitu, itu kita lagi berkonflik. Karena power kita sama. Di si anak itu bukan sedang melakukan bully, tapi dia sedang berkonflik aja gitu. Entah mau cari gara-gara atau apapun itu. Tapi kalau yang bullying, si pelaku itu punya niat. Bahkan ada penelitian ya, ini mengerikan sih sebenarnya,
bahwa di otaknya dia itu akan berpendar ya ketika dia masuk dalam ruangan mana potensial korbannya dia. Dia bisa hari ini dia mau ngerjain mencari, siapa gitu ya. dia mengidentifikasi, dia udah punya niat ya, dan itu dilakukan. Jadi niatnya itu kayak mencari menguat target ya. karena otaknya tadi kan pelaku umumnya dari anak keluarga yang memang melakukan kekerasan pada dia, sehingga otaknya sudah terbentuk dong gitu ya, kurang lebih ya. Nah itu kemudian dia bawa nih keluar gitu. Ketika dia masuk dalam ruangan, dia potensial apa korban itu dia udah tahu. Oh yang ini nih yang suaranya lemah nih. Oh yang ini nih yang beda aja sama aku. Karena dia udah mengidentifikasi dia sebagai korban. Boleh nggak sih? Iya ya ampun. Udah Itu udah wiringnya udah kuat kalau aku nih sebagai korban di rumah atau dimanapun, posisiku pada saat itu takut, sikapku seperti ini, ciri-ciriku seperti maka ketika dia melihat teman-temannya seciri dengan dia teridentifikasi, oh tuh bisa jadi korban. Dan aku mengidentifikasi dan meniru perilaku si pelaku yang membuli aku gitu. Tanpa disadari ya, Nenden ya. Tanpa disadari. Betapa intervensi itu penting banget ya. Jadi memang nggak boleh abai, nggak boleh. Jadi kalau kita lihat ada perubahan sedikit pun anak kita kah atau siapapun yang anak yang dekat kita gitu ya, itu kita harus langsung aware, harus langsung menggali kondisi apa yang sekarang sedang kamu alami gitu ya. Kalau memang ternyata hanya konflik, ternyata kalau misalnya bullying, nah itu yang harus segera diintervensi. Demikian juga kita harus berani juga bicara ke lembaga sekolah dan masyarakat untuk bisa membangun suatu sistem yang aman dari bullying buat kita. Kadang-kadang kita sendiri yang akan menjadi pelaku bullying di rumah tanpa sadar, di lingkungan juga, di lingkungan teman-teman tanpa sadar gitu bahwa itu sesuatu yang kayaknya kita bercandaan tapi ternyata tuh bisa membekas pada teman kita lah gitu yang merasa menjadi korban. Luar biasa. Ini kita belum membicarakan masalah bullying yang tingkat tinggi ya, ini baru pemahaman aja. Mungkin kita akan ada sesi berikutnya karena banyak sekali dampak-dampak bullying yang kemudian membuat perilaku kriminal dari si pelakunya itu sendiri. Dan ternyata perilaku kriminal yang diakibatkan oleh bullying ini itu memiliki selain dampak dari psikologis, itu juga ada dampaknya secara hukum. Tapi nanti kita bicara masalah dampak hukum terhadap bullying akan kita bahas di pertemuan kita yang berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada closing yang ingin disampaikan oleh Mbak Tanti terkait dengan bagaimana kita harus bersikap untuk bisa meminimais bahkan menghilangkan bullying itu sendiri. Ini kan isu semua ya, isu semuanya. Jadi aspek orang tua ada, kemudian sekolah juga ada, kemudian juga dari anak yang memang tumbuh besar, itu kan proses yang sangat panjang ya gitu. Jadi gimana kita aware sebenarnya atas apa ya yang terjadi di lingkungan kita, apalagi kalau berita-berita yang dari luar yang kejadian yang di mana-mana itu kemudian jadi bahasan, itu menjadi satu real tanpa kita harus ngalamin kan gitu loh. Jadinya itu jadi pembelajaran sih sebenarnya buat semuanya ya, buat kita semua. Jadi memang harus ada keterlibatan antara kita orang tua, antara lembaga sekolah, antara lembaga masyarakat, dan tentu kita juga punya perhatian yang khusus, yang concern apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, apapun perubahan perilaku dari anak kita, apakah anak kita sebagai korban ataukah sebagai pelaku, itu kita harus segera bisa menggali dan bahkan harus segera bisa mengintervensi supaya perilaku negatif yang dilakukan oleh anak kita itu tidak panjang dan kalau tidak berlarut-larut, dan memang kedua-duanya harus diterapi berarti baik si korban maupun pelaku itu harus sama-sama diterapi supaya yang satu perilakunya menguat, yang satu perilakunya menjadi lebih baik gitu kan ya. Jadi dua-duanya, bukan salah satu yang diterapi, berarti dua-duanya. Baik, demikian bincang-bincang kita mengenai apa itu bullying. Kita baru berkenalan dengan apa itu bullying gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga bisa menjadikan bahan buat kita untuk bisa melihat apakah kejadian-kejadian atau perilaku bullying di
ruang kita, di lingkungan kita ini bisa kita kenali dan kita bisa mengintervensi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan tema berikutnya yang juga lebih menarik di sesi-sesi berikutnya dan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi bersama kami dengan Kita Orang Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.